Iya, oke ya. Kita akan membahas soal tentang parabola atau istilahnya adalah fungsi fungsi kuadrat ya. Ini saya kasih dulu teorinya sedikit ya. Nah, ini hati-hati banyak yang merasa kesulitan untuk ngerjain soal-soal parabola atau fungsi fungsi kuadrat ya. Padahal teorinya sedikit ada deh ya. Fungsi kuadrat atau istilahnya sering disebut sebagai parabola ya. Nah, fungsi kuadrat itu dia memiliki bentuk umum. Jadi poin-poin penting yang harus ada dikuasai yang pertama adalah BU bentuk umumnya. Bentuk umumnya bentuknya adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Nah, kalau persamaan kuadrat itu sama dengan nol persamaan. Kalau fungsi kuadrat maka di sininya ada Y atau sama dengan fx gitu ya. Nah, kemudian poin yang kedua yang harus ada dikuasai di fungsi kuadrat ini adalah ciri-ciri grafik ya. Ini sering banget ditanyain ya. Ciri-ciri grafik fungsi kuadrat. Nah, jadi kalau ada ketemu fungsi kuadrat, bentuknya Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Oh iya, ini ABC-nya semua bilangan ya. A, B, C-nya ini adalah anggota bilangan real, semua bilangan, tapi A-nya nggak boleh nol, karena kalau A-nya nol bukan lagi fungsi kuadrat namanya, tapi fungsi linier ya, pangkat 1. Jadi fungsi kuadrat itu pangkat 2. Nah, kemudian yang kedua, ciri-ciri grafik fungsi kuadrat, pertama kamu bisa lihat dari A. Jadi langsung bisa ngelihat, oh ini grafiknya kira-kira bentuknya kayak gini nih, nah, gitu ya. Jadi yang pertama kamu lihat dari A, A-nya ini nanti ada dua kemungkinan ya. Yang jelas dia bukan nol. Berarti kalau bukan nol, dia bisa positif ya, bisa negatif. Kalau positif, ingetin parabolanya itu senyum, Adek. Nah, kalau ini dianggap bibir, dia senyum. Nah, tapi kalau A-nya minus, dia sedih gini nih kalau di bibir nih, bete nih ya. A-nya negatif berarti di sini. Nah, kalau positif A-nya berarti dia lagi senyum kan. Nah, kalau senyum itu di sini ada yang namanya titik terendah atau disebutnya sebagai titik puncak minimum. Kalau yang di sini berarti titik puncak maksimum. Sebenarnya rumusnya sama ya, titik puncak itu rumusnya sama ya. Ini ada koordinatnya x puncak y puncak. Nah, x puncaknya itu rumusnya adalah min b per 2 kali a. Ingatin ya, rumusnya min b per 2 kali a. Kalau y puncak nanti tinggal masukin aja x-nya ke ke fungsinya. Nah, gini ke fungsinya. Atau ada rumusnya juga sih kalau mau diapalin, diskriminan per min 4 kali A ya. Ini sering juga ditanyain titik-titik puncak. Nah, X puncak itu letaknya pas di tengah-tengah. Jadi namanya ini sumbu simetri. Ini juga berarti sama aja dengan X sumbu simetri. Simetri ya. Oke, itu dilihat dari A, ciri-ciri grafik dilihat dari A. Kemudian yang kedua, Adik bisa lihat yang C. Jadi C itu yang namanya fungsi apapun sih sebenarnya, mau parabola, mau garis lurus, C itu artinya dia adalah titik potong terhadap sumbu Y. Nah, titik potong terhadap sumbu Y. Jadi kalau X-nya 0 kan jelas ya, X-nya 0, Y-nya adalah C. Itu sumbu Y, titik potong sumbu Y itu terjadi kalau X-nya 0. Maka di sini akan diperoleh kalau X-nya diganti 0, maka Y-nya adalah iya, Y-nya sama dengan C. Nah, misalkan contohnya gini. Ini ada fungsi kuadrat semua nih misalkan. Ini sumbu Y, ini sumbu X. Nah, adalah tiga aja lah ya. Nah, nanti ada parabolanya itu misalkan kayak gini. Ada misalkan parabolanya kayak gini. Ada misalkan parabolanya kayak gini. Nah,
Coba mana C-nya? Nah, ini sumbu Y kan? Nah, ini titik potong terhadap sumbu Y-nya itu ini C. Berarti kalau pas di sini berarti C-nya 0 ya. Nah, ini titik potong sumbu Y ini. Berarti ini C-nya. Berarti ini C-nya positif. Kalau yang ini iya, ini C-nya negatif ya di bawah sumbu X. Nah, kemudian yang terakhir ciri grafik dari B, ini kalau B, kalau saya ya, yang paling gampang untuk ngelihat fungsi kuadratnya itu bentuknya seperti apa, ngelihat B-nya itu tinggal pegang aja C-nya. Jadi si C-nya itu dipegang. Pegang C. Maksudnya gini ya Dede, kalau ini dia bayangin ya, ini kawat ember deh. Kalau kalian misalkan punya kertas, gulung-gulung kertasnya bentukin seperti bentuk ini. Nah, kemudian kalau C-nya dipegang, nanti si kertasnya ini pasti ngebalik ya. Jadi bentuknya ini seperti ini. Nah, kayak gini. Ini yang dipegangnya. Nah, berarti ini B, yang ini 0. Berarti ini dibacanya B negatif. Oke nggak? Gini deh, kita lihat nih ya. Coba saya aktifkan video saya dulu. Nah, ini kita punya kawat ya. Nah, misalkan ini kawat, ini fungsi kuadrat nih. Ya, ini fungsi kuadrat. Kertas aja lah ya peraganya nih. Nah, ini C-nya yang ini kan tadi. Ini dipegang, tapi pegangnya jangan keras-keras ya, lihat tuh. Nah, bentuknya jadi gini. Jadi kalau ini dipegang lagi-lagi, ini C-nya nih. Pegang, dia lepasin gitu. Nah, gini, dia akan bentuknya seperti ini. Jadi B-nya negatif gitu. Sip, sip. Oke, sekarang kita lihat lagi. Kalau yang ini dipegang, iya sama dengan ini ya, negatif. Kalau yang ini dipegang, nanti si kawatnya atau si kertasnya bentuknya jadi gini ya. Ini pegang, nanti twing gini, cobain aja deh ya. Jadi ininya B-nya positif. Nah, itu adalah ciri-ciri grafik parabola. Kemudian poin yang ketiga yang harus adik-adik kuasai ya. Ini nih ciri-ciri grafik fungsi kuadrat dulu. Sudah oke kira-kira? Saya pindahin aja lah ya, ini terlalu ke pinggir nih. Ntar ya saya potong dulu. Saya pindahin aja deh ke sini biar nyatetnya enak nanti. Nah, ini ciri-ciri grafik fungsi kuadrat. Kemudian poin yang ketiga, ini ketinggalan nih. Yang ini B-nya positif. Oke, kemudian poin yang ketiga ya, yang harus kamu kuasai di parabola. Nah, ini kalau ilmunya udah dapat enak ada deh ngerjain soal, lihat aja nanti gampang ya. Nanti poin yang ketiga ini adalah tentang hubungan ya, hubungan antara fungsi kuadrat dengan fungsi kuadrat atau dengan garis lurus. Nah, nanti hubungannya cuma ada 3 hubungan ya. Yang pertama ini garis lurusnya, anggap aja Y sama dengan MX tambah C lah ya, atau MX tambah N misalkan. Nah, fungsi kuadratnya hubungannya ada 3, ada yang ngegantung, kemudian ada yang menyinggung, kemudian ada yang memotong di 2 titik. Nah, gini. Kalau waktu di persamaan kuadrat, ini artinya dia nggak punya titik potong, artinya nggak punya penyelesaian, nggak ada akar. Kalau nggak punya akar, berarti masih ingat nggak diskriminannya itu minus, diskriminannya negatif. Nah, kalau menyinggung berarti akarnya itu kembar. Kalau akarnya kembar, masih ingat waktu di persamaan kuadrat syaratnya diskriminannya sama dengan 0. Kalau motong di 2 titik berarti diskriminannya positif ya, lebih dari 0. Kemudian kalau ini senyum-senyum semua berarti sama ya, syaratnya di sini A-nya positif semua, senyum. Nah, sebenarnya ada satu lagi ya, yang terbukanya ke bawah. Nah, ini ada yang motong di 2 titik, ada yang menyinggung, ada yang ya tidak memotong dan tidak menyinggung seperti ini. Ini sama syaratnya, cuma yang bedain A-nya.
Yang ini apa syaratnya? Diskriminannya kalau motong di dua titik positif, kalau menyinggung berarti kembar sama dengan 0, kalau tidak punya berarti diskriminannya minus. Yang bedain ini dengan itu adalah A-nya. Kalau yang ini A-nya sedih, berarti A-nya gambarnya sedih, berarti A-nya negatif ya. Sip ya. Nah, diskriminan adik-adik masih ingat ya diskriminan? Jadi langkah pertama, Y parabola ini, Y sama dengan AX kuadrat ditambah bla 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 ini, kamu sama dengannya dengan Y garis dulu untuk nyari titik potongnya ya. Jadi langkah ke satu, Y parabola disamain dengan Y garis ya. Nanti akan terbentuk jadi persamaan kuadrat, AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Baru dari sini langkah yang kedua adalah gunakan syarat diskriminan ya. Diskriminannya itu B kuadrat min 4AC. B kuadrat min 4AC. Udah selesai ya. Oke, nanti contohnya ya sebentar, ini saya kasih teorinya dulu. Kemudian yang terakhir, yang keempat, teorinya adalah cara menyusun fungsi kuadrat. Nanti tergantung kasusnya ya. Ada 3 kasus. Kasus yang pertama adalah ada dikasih ada parabola. Jelek banget di gambar. Nah, ini ada parabola. Kemudian dikasih tahu ada 3 titik sembarang ada deh. Bisa di sini melalui titik ini, dan titik ini. Nah, untuk kasus yang pertama, ada deh tinggal masuk-masukkan si titik ini, substitusi ke persamaannya. Nanti ada 3 persamaan ya, AX kuadrat tambah BX tambah C. Misalkan contoh ininya 1,2. Berarti X-nya 1, ganti nih X-nya sama 1 ya. Y-nya sama angka 2. Berarti 2 sama dengan A kali 1 kuadrat ditambah B kali 1 tambah C. Ini persamaan 1. Terus ini melalui misalkan 2,0. Oh, berarti masukin lagi ke sini. Nanti dapat persamaan yang kedua. Kemudian yang ini satu lagi. Jadi ada 3 titik. Ya. Masukin lagi yang ini, misalkan dia melalui 3,4, ini 3,4, masukin Y-nya 4 sama dengan X-nya ganti sama 3 ya. Dan seterusnya, nanti ada 3 persamaan, eliminasi substitusi dapat aja fungsi kuadratnya. Itu kasus yang pertama ya. Kemudian ada kasus istimewa. Kasus istimewa itu biasanya ini yang paling sering ditanya adalah yang dikasih tahu puncak-puncaknya ada deh ya. Jadi misalkan dikasih tahu dengan titik puncak atau sumbu simetri sesuatu misalkan. Nah, ini titik puncaknya X puncak, Y puncak, dan ada satu titik sembarang lainnya. Misalkan dia melalui puncak atau sumbu simetri dan ada satu titik lain. Ini kasus yang kedua, ada digunakan fungsi kuadratnya adalah Y min Y puncak sama dengan A dikali X min X puncak dikuadratkan. Ini fungsi kuadratnya ya. Contoh misalkan kasih tahu nih puncaknya 1,2, kemudian dia melalui 0,1, maka fungsi kuadratnya apa? Masuk rumus ini, Y min Y puncak, Y puncaknya 2 nih, A nggak tahu, dikali X min X puncak, X puncaknya 1, kemudian dikuadratkan. Nah, untuk mendapatkan nilai A, ada dia masukkan satu titik yang melalui lainnya, berarti dia melalui 0,1, X-nya 0, Y-nya 1. Berarti di sini ganti nih, Y-nya 1. Berarti 1 kurangin 2, A-nya mau dihitung, X-nya 0. 0 kurangin 1 dikuadratkan. Min 1 dikuadratkan 1 kali A sama dengan min 1. Baru balikin lagi ke sini. Ya, A-nya min 1. Berarti fungsi kuadratnya adalah Y min 2 sama dengan min 1 dikali X min 1 kuadrat. Inilah fungsi kuadratnya. Ya. Kemudian kasus yang ketiga, kasus istimewa lagi ya. Kasus yang ketiga adalah kasus istimewa, bentuknya gini, adik-adik. Kalau ada fungsi kuadrat dan dia memotong sumbu X. Nah, ini X 1,0, ini X 2,0. Dan ingat, butuh 3 titik ya. Ada titik lain yang dikasih tahu. Jadi kasus yang ketiga ini kasus istimewa yang dia motong sumbu X. Nanti fungsi kuadrat yang dimaksud adalah gini ya Dede. Y sama dengan A dikali X min X1 titik potongnya dikali X min X2. Nah, ini fungsi kuadratnya.
Nah, untuk dapetin A sama caranya seperti yang tadi, masukkan satu titik yang lainnya ya. Jadi 3 kasus ini ya. Nanti akan kita bahas di soal. Silakan Adik-adik. Ini adalah teori fungsi kuadrat. Gampang ya. Jadi ada 4 poin. Sekali lagi saya ulangi. Yang pertama adalah bentuk umum. Bentuk umumnya kayak gini, kemudian ciri-ciri grafik lihat ABC-nya ya. Kalau A itu bisa positif bisa negatif. Kalau A-nya positif berarti apa tadi? Senyum. Kalau A-nya minus tadi gimana? Sedih. Kalau yang sedih dibacanya titik apa ini? Titik puncak maksimum. Kalau yang senyum puncak minimum. Oke, kemudian C, gimana cara ngelihat C? Iya, C itu titik potong terhadap sumbu Y. Ini C, ini C, ini C. Untuk dapetin B-nya, pegang aja C-nya. Gampang ya. Kemudian hubungan fungsi kuadrat dengan garis lurus, langkah pertama Y-nya disamain. Y per parabola dengan Y garis. Kemudian langkah kedua, syarat diskriminan. Nah, syarat diskriminannya itu ini. Kalau dia tidak memotong, istilahnya itu definite ini ya. Berarti diskriminannya minus. Kalau menyinggung, diskriminannya sama dengan kalau motong di 2 titik, diskriminannya positif. Senyum-senyum berarti A-nya positif. Oke, kayaknya adik-adik sudah nggak sabar pengen ngelihat bentuk soalnya kayak gimana sih, gampang tuh kayak gimana sih. Oke ya, kita bahas ya soalnya. Siap adik-adik ya, kita bahas. Ya, oke. Pertanyaan yang pertama, koordinat titik puncak dan sumbu simetri. Nah, adik masih ingat ya, X sumbu simetri tadi letaknya ya di titik puncak tengah-tengah. Apa ada di rumusnya? Min B per 2A. B itu apa? Yang nempel di X. Berarti min 12 per min B per A. Per 2A, maaf ada deh. 2 kali A. A-nya itu 1. Berarti min 12 bagi 2, minus 6 ya. Berarti titik puncaknya adalah minus 6. Nah, ini sebenarnya nggak usah dilanjutin, ada deh kelihatan yang X-nya itu minus 6, hanya jawaban yang E. Tapi karena kita lagi belajar, nggak apa-apa ya, kita lanjutkan. Y puncaknya apa? Nah, ada deh nggak usah pakai rumus lagi kalau Y puncak. Tinggal masukin si X puncak ini ke persamaannya. Dapat Y puncak. Apa yuk? Minus 6 dikuadratkan. Ditambah 12 kali minus 6. Ya, ditambah 25. Berarti plus 25. 36 min 72 plus 25. 36 ditambah 25, 61. 61 min 72, iya berarti min 11. Ya, jadi koordinat titik puncaknya adalah X puncaknya min 6, Y puncaknya min 11. Ya, itu jawabannya. Sip, 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 sip. Oke, ada pertanyaan? Aman ya, kita bahas soal berikutnya. Sumbu simetri dari grafik fungsi kuadrat nomor 1 yang ini tadi, oh ya udah ketahuan tadi X puncak ya. Sumbu simetri itu sama aja dengan TX X puncak. Oh, berarti X sama dengan berapa? Iya, min 6. Oke, itu masuk soal bonus ya. Ya, nomor 3, nilai ekstrim grafik nomor 1. Wah, grafiknya tadi udah tahu ya, ekstrim itu titik puncak ya. Nah, puncaknya minimum atau maksimum? Lihat adik-adik ya. Kan ini kurva A-nya positif ya. Kalau positif berarti dia senyum. Nah, kalau senyum dan namanya apa? Tadi titik minimum. Berapa nilai minimumnya? Y minimumnya ya Y puncak. Y puncaknya tadi udah dihitung ya, sama dengan min 11 ya. Hati-hati nih, minimum min 11 ada maksimum, ini salah ya. Nah, ada dua nih, minimum maksimum. Senyum. Kalau senyum berarti terbawah di sini. Minimum ya. Jadi jawabannya adalah yang A. Ya, oke ya. Parabola kalau Adik-adik udah kuasai teorinya, enak banget Adik-adik ngejawab soalnya ya. Oke, nomor 4. Jika parabola ini puncaknya mempunyai X, berarti X puncaknya adalah 2, maka ordinat itu Y puncaknya. Wah. Nah, ada di sini ya. X puncak tadi rumusnya apa? Min B per 2A. Oke, kita lanjutkan. 2
sama dengan min B. B itu yang nempel di X ya. Minus kurung 6 min A, ini min B, per 2 kali A. Berarti 2A sama dengan 2. Kali silang adik-adik, berarti 4A sama dengan, ini bongkar nih kurungnya, minus kaliin ke dalam, minus 6 plus A. A-nya ajak ke sana, jadi plus 3A sama dengan minus 6. Berarti A-nya adalah minus 2. Nah, kalau A-nya minus 2, maka fungsi kuadratnya jadi apa, Dede? Ganti semuanya sama minus 2 A-nya. Berarti minus 2X kuadrat. Ayo, 6 kurangin minus 2, 8 ya. Berarti plus 8X plus 3. Nah, ini kalau minus, gimana gambarnya tadi? Sedih. Iya, kalau sedih namanya apa? Maksimum. Betul sekali ya, Dede. Ya, berarti minimumnya coret nih. Berapa nilai maksimumnya? Ya tadi ya. Berarti ya puncaknya apa? Masukin X puncaknya ya. Yuk, jadi apa? Min 2 kali 2 kuadrat ditambah 8 kali X puncaknya tadi adalah 2 ditambah 3. 2 kuadrat 4 kali min 2 min 8. 8 kali 2 16 ditambah 3. Berapa nih? 8 tambah 3 ya 11. Jadi jawabannya adalah maksimum 11. Gimana adik-adik, gampang kan? Gampang adik-adik, gampang banget ya. Ini harus bisa adik-adik kerjain soal-soal tentang parabola. Jadi nggak usah takut lagi ya kalau ada soal-soal parabola atau fungsi kuadrat. Kita next ya. Oke, fungsi kuadrat ini mempunyai nilai maksimum 6. Y puncaknya 6. Nah, ini terpaksa Dedek, karena tidak ada X puncaknya, terpaksa kita gunakan rumus Y puncak. Oke, kita review ke belakang. Tadi rumus Y puncak apa nih? Diskriminan per min 4A. Oke, kita gunakan ya rumus itu ya. Berarti diskriminan per min 4 kali A. Apa diskriminan adik-adik? B kuadrat min 4AC ya. Oke, kita lanjutkan. 6 sama dengan B kuadrat. B itu yang nempel di X ya. Min 6 dikuadratkan plus 36. Dikurangin 4 kali A, A-nya A. C-nya itu yang tanpa X ya. Berarti di sini 15A. Oke, 36 dengan 6 pindahin ruas. 6-nya jadi ketemu sama 36 jadi 30. Ini min 4 kali 15A kuadrat berapa nih? 60 ya. 60A kuadrat pindahin ke kiri jadi plus 60A kuadrat. Kiri kanan bagi 60. Sebentar, ada yang salah nggak? Oke, ada tahu nggak salahnya di mana? Ini saya lupa nih, min 4A-nya belum ditulis nih. Ada dia mah. Nah, ya. Ini per min 4 dikali A ya. Kali silang atau mending dibagi 4 dulu semua ya biar enak nih. Berarti 6 sama dengan ini nih, atas bawah saya sederhanain bagi 4. Bagi min 4. Oke, bagi min 4. 36 bagi min 4 min 9. Ini bagi min 4 jadi plus ya. Jadi 15A kuadrat aja. Ini dibagi min 4 berarti tinggal A. Nah, ini kali silang berarti 6A sama dengan min 9 ditambah 15A kuadrat. Oke, pindahin sini aja deh. 15A kuadrat ini pindah ke kanan, minus 6A, iya min 9 ya, sama dengan 0. Bagi berapa nih? Bagi 3, berarti 5A kuadrat. Bagi berapa tadi? 3 ya. 2A bagi 3 min 3 sama dengan 0. Nah, ini adik-adik boleh difaktorin menjadi apa nih? Oke, 5A kali A. 3 kali 1. 3 kali 1. Ya, 3 kali 1. Bener ya di sini ya? Ini min, yang ini plus. Kita cek ada deh, dekat kali dekat 3A, jauh kali jauh min 5A. Jumlahin min 2A. Cocok ya? Min 2A ya. Nah, berarti ini faktornya cocok. Ini tuh coba-coba ada ya.
Ada juga yang pakai cara tendang ke belakang, boleh ada ya. Si angka 5 ini kaliin dengan angka belakang ini. Berarti jadi A kuadrat min 2A min 15. Nah, ini lebih enak ada sebenarnya. Tinggal maktorinnya A dikali A min 5 dikali plus 3. Nah, tapi hati-hati jangan lupa ya, setiap angka ini harus dibagi dengan angka yang ditendang tadi. Berarti ini dibagi 5, ini dibagi 5. Dapat aja A-nya berapa ini? 1. Dapat aja A-nya berapa nih pembuat nolnya? Min 3/5. Sama kayak gini ya. Ini A-nya 1, yang ini A-nya min 3/5. Nah, tapi tunggu dulu Adik-adik. Yang dipakai yang ini atau yang ini? Iya, karena di sini ada kata-kata maksimum, berarti gambarnya gini, Adik-adik. Lagi sedih, ini maksimum. Oh, berarti kalau gini A-nya gimana? Ambil yang minus, berarti yang ini Adik-adik, ya. Jadi masuk deh pertanyaannya. Jadi 25 A kuadrat min 5A itu sama dengan apa? Jadi bukan yang ini, ya. Kalau yang ini senyum dia, minimum. Oke, yuk 25 dikali A dikuadratin. Ini min 3/5 dikuadratin. Min 3/5 kali min 3/5 berarti 9/25 ya, dikurangin 5 kali min 3/5. Berarti ini coret min kali min plus, berarti plus 3, ini coret 9. 9 plus 3 ya jawabannya 12. Nah, ini agak susah Adik-adik ya. Tapi ya itu teorinya, untungnya adik-adik udah kuasai teorinya ya. Jadi Y puncak itu rumusnya diskriminan per min 4A. Nanti ada dua nilai A yang adik-adik pilih yang minus. Kenapa? Karena di sini ada kata-kata maksimum. Sip. Silakan, kira-kira apa nih jawabannya? Ngantuk atau enggak nih? Ayo. Parabola ini dengan A positif, B negatif, C positif, diskriminan negatif ditunjukkan oleh, adik-adik langsung ingat ciri grafik ya. Kira-kira mana yang salah? Lihat, A-nya positif, berarti lagi apa? Senyum, Pak. Senyum. Oke, ini senyum. Ini sedih sendiri, berarti ini salah. Benar? Kita cari yang salah adik-adik. Yang kedua jangan lihat B, lihat C-nya. Tadi C itu apa tadi? Titik potong terhadap sumbu Y. Ini berarti C. Ini berarti C. Ini berarti C. Ini berarti C. Mana yang salah adik-adik? C-nya positif. Apakah ini bilangan positif di sini? Iya, karena di atas sumbu X. Ini ya, ini ya, ini enggak. Oke, ada dua yang salah. Sekarang gunakan kertas kalian. Nah, untuk dapetin B, pegang C-nya. Pegang C-nya. Ini bayangin kawat. Kalau C-nya dipegang, nanti jatuh si kawatnya jadi gini bentuknya. Berarti ini B positif. Padahal ini B-nya negatif. Berarti ini juga salah. Pegang C-nya. Betul. Jadi begini kan? Pegang C-nya. Betul. Jadi begini. Berarti ada dua jawabannya, C atau D. Satu-satunya lagi, adik-adik lihat diskriminan. Kalau diskriminannya minus, tadi gimana diskriminan minus adik-adik? Iya, dia tidak memotong sumbu ya, dia tidak memotong sumbu. Nah, ini nih, ini diskriminannya minus nih. Jadi ada garis, ada parabola, dia nggak motong. Ini juga minus nih, karena ada garis, ada parabola, dia tidak motong. Berarti dia tidak memotong sumbu X. Yang mana ada deh jawabannya? Iya, berarti jawabannya adalah C. Dia tidak motong ya. Kalau yang ini diskriminannya gimana tadi? Kalau motong di dua titik, diskriminannya lebih dari 0 ya. Berarti ini juga salah ya. Jadi jawaban yang cocok adalah yang C. Kok jadi saya yang jawab nih? Oke, kita next aja ya. Oke, nah ini agak sedikit rumit ya. Ada nomor 7. Pertama kita fokus di parabola. Oke, parabola. Fokus di parabola. Oke, senyum. Kalau senyum berarti A-nya positif. C.
C titik potong sumbu Y. Berarti kalau di atas sumbu X, berarti C-nya juga di sini positif. Benar? Ini garis nih, ada persamaan garis. Nah, ini C-nya. Berarti ini M nih, ada D. Nah, ini C-nya nih, MX tambah C. Nah, ini konstanta. Suatu fungsi, tadi saya bilang ya, mau fungsi kuadrat atau fungsi garis lurus sama ya. C itu titik potong sumbu Y. Berarti ini diam-diam dulu dapat M-nya positif. Oke, kita lanjutkan. Pegang C-nya. Ini C-nya pegang. Iya, berarti B-nya jadi gini bentuknya. Berarti kalau bentuk ini gimana? Iya, B negatif. Itu dibacanya. B negatif. Coba hubungan parabola ini dengan garis sumbu X, dia tidak motong, berarti diskriminannya gimana? Iya, diskriminannya minus. Ya, mudah-mudahan segini cocok ya. Kita cek dulu ya. Oh iya, ini kemiringan garisnya kalau nyungsep gini ke bawah itu gradiennya ini kemiringannya itu minus, ada deh ya, tahu ya. Nah, ini turun ini. Kalau turun itu minus. Kalau gini garisnya gradiennya positif ya waktu kalian belajar persamaan garis lurus. Oke, kita cek. Yang pertama, diskriminannya minus. Oh, benar. B dikali M plus B. B-nya tadi minus. M-nya minus. Minus dikali minus hasilnya plus. Benar? Benar. Satu benar, dua benar. Yang ini skip dulu. Nomor 4, A kali N. A-nya tadi apa? Plus. N-nya plus. Plus kali plus. Plus. Benar. Wah, udah ini benar semua ya. Nah, sebenarnya saya cek satu lagi. Adik bisa perhatikan di sini ada B min M. Berarti hubungan parabola ini bukan dengan sumbu X ini, tapi dengan garis ini. Nah, tadi gimana kalau ada hubungan antara parabola dengan garis, Y-nya disamain ya. Jadi untuk ngecek nomor 3, Adik curiga dengan parabola hubungannya dengan garis yang MX tambah C tadi ya. Oke, sebenarnya ini ya kita cek aja deh. Y parabola samain dengan Y garis. Tadi Y parabolanya AX kuadrat tambah BX tambah C. Y garisnya adalah Y sama dengan MX ditambah N. Pindah ruas adik-adik. Nah, X dengan X satuin. Jadi B min M. X-nya di luar. Ya, ditambah ini C min N. N-nya di luar. Di sini ya, sama dengan 0. Nah, tadi ini kalau motong di 2 titik, apa syaratnya? Diskriminannya positif. Diskriminan B kuadrat, nah ini B-nya yang nempel di X, berarti B min M dikuadratkan, dikurangin 4 kali A dikali C. C-nya itu yang tanpa X, semua ini C ya. C min M, ini positif. Nanti ini lebih besar dari min 4 kali ini, saya pindah ruas ke kanan, ada deh, boleh kan jadi plus ya. Nah, ini cocok banget dengan yang ini. Oke, berarti semuanya benar, Adik-adik ya. 1, 2, 3 benar. Nah, ini agak susah ya, Adik-adik. Kalau Adik-adik tidak terbiasa, karena saya udah terbiasa, Adik-adik. Latihan soalnya udah banyak. Jam terbangnya udah banyak, jadi ngerjain soal ini cepat. Tapi begitulah, Adik-adik ya. Teorinya seperti itu. Oke, kita next ke soal selanjutnya ya. Nah, soal ini ngomongin apa teori menyusun fungsi kuadrat, ada deh. Sebuah parabola motong sumbu X di absis. Jadi gini ceritanya. Ini sumbu X di absis 2 dengan min 5. Absis itu X ya. Oh, ini min 5,0 berarti motong sumbu X itu Y-nya 0 ya. Motong sumbu X berarti Y-nya 0. Dengan 2,0. Jika parabola tersebut melalui 1, min 12, misalkan aja kan harus ada 3 titik ya. Ini, dan ini. Berarti 1, min 12. Pertanyaannya kalau dimasukin angka 3, berapa nilainya? Nah, adik-adik ini kasus yang keberapa? Lihat catatannya lagi adik-adik. Ini kasus yang ketiga adik-adik. Kasus yang ketiga ada
sumbu X, motong sumbu X, dan ada satu titik lain, maka persamaannya ini ya, yaitu Y sama dengan A dikali titik-titik potong terhadap sumbu X-nya ya. Nah, saya langsung aja pakai deh ya. Yuk, jadi apa? Y sama dengan A seperti biasa ya, belum tahu ya A-nya. Nah, A-nya dapatnya nanti dari titik yang dilaluinya. Satu lagi ya. X min X1. X1-nya min 5, berarti ini jadi plus 5 dikali X min X2. X2-nya adalah 2. Nah, untuk dapetin A, ada dia masukin titik yang melalui. Melalui 1, min 12. Berarti X-nya diganti 1, Y-nya diganti min 12. Berarti min 12 sama dengan A dikali X-nya ganti 1 ya. 1 tambah 5, 1 kurangin 2. 6 min 1 berarti min 6A dikaliin ya, sama dengan min 12 bagi 6. Iya, bagi min 6. Iya, jadi berapa? 2 sama dengan A. A-nya 2. Kalau A-nya udah sama dengan 2, masukin lagi ke sini fungsi kuadratnya ya. Jadi fungsi kuadratnya adalah Y sama dengan 2 dikali X plus 5 dikali X min 2 ya. Nah, pertanyaannya kalau dimasukin angka 3 katanya Dede, F3T X-nya 3. Yuk, ganti sama 3 nih. 3 tambah 5 dikali 3 kurangin 2. 3 kurangin 2 1. 3 tambah 5 8. 8 kali 1 kali 2. Jadi jawabannya 16. Gampang kan? Nanti ada deh sering latihan ya. Pasti akan selancar saya. Nah, nanti adik-adik kalau yang mau ngulang lagi, ya takut lupa misalkan ya, adik-adik bisa buka channel YouTube saya ya. Nanti ya ini rekamannya nanti saya akan langsung di upload ke YouTube channel saya. Masih ingat ya channel YouTube saya? Mat Ram, pakai huruf besar semua sih. Pakai D, Mat Ram ya. Oke, ntar malam lah ya adik-adik bisa lihat hasil videonya. Oke, nomor 9. Fungsi kuadrat ini memiliki koordinat titik puncak ini. Jika grafik melalui ini, maka A kurangin B kurangin C. Nah, adik-adik, ini kasus berapa? Kasus istimewa yang kedua, yang dikasih tahu puncaknya. Apa tadi persamaannya, adik-adik? Y min Y puncak sama dengan A-nya belum tahu. X dikurangin X puncak karena fungsinya kuadrat, ini dikuadratin. Ini mirip dengan persamaan garis lurus. Kalau garis lurus Y minus 1 sama dengan M dikali X min X1 ya. Kalau parabola ini ada gini bentuknya. Sering-sering nulis nanti apa sendiri. Ayo bantuin. Y puncaknya min 15 berarti jadi plus 15. A-nya belum tahu. X puncaknya 2 dikuadratin. Nah, untuk dapetin A standar ada deh, selalu masukin yang melalui X-nya min 2, Y-nya 1. Masukin deh Y-nya 1, A-nya mau dihitung, X-nya min 2. Min 2, min 2, min 4 dikuadratin 16. Berarti 16A sama dengan 16 bagi 16, berarti A sama dengan 1. Masukin lagi ke sini. Jadi parabolanya adalah Y plus 15 sama dengan A-nya 1. X min 2 dikuadratin. Berarti Y sama dengan X min 2 kuadrat. Ini ke kiriin, ke kananin min 15. Oke, kita bongkar dulu kurungnya. Jadi apa yuk? X kuadrat min ini kali ini ya. Min 4X plus 4 min 15 plus 4 min 15. Jadi min 11 ya. Ya, dapat deh ABC-nya. A itu yang nempel di X kuadrat 1. B itu yang nempel di X min 4. C itu yang tanpa X min 11. Pertanyaannya, A min B min C. A min B min C. A min B min 4 min C. C-nya min 11. Min kali min plus, jadi ini plus ya, plus 4 plus 11, jadi 16 jawabannya. Sip. Gimana adik-adik, gampang? Ya, satu soal lagi ya, nanti kita absen ya abis ini sebentar.
Oke, fungsi kuadrat ini mempunyai puncak ini dan melalui ini. Pertanyaannya berapa F1? Wah, ini mah mirip banget adik-adik dengan soal yang ini dia tadi. Bukan, yang mana ya? Yang ada puncak-puncak. Nah, ini mirip banget dengan nomor 9. Mirip banget. Coba adik-adik. Cobain dulu, silakan. Iya, sudah apa jawabannya? Iya, pakai yang ada puncak-puncaknya. Gemes nih kalau ada soal kayak gini, ya. Ini persamaannya ya, sering-sering nulis, sering-sering latihan, adik-adik pasti apa ya rumus ini. Ini puncak-puncaknya adik-adik. X puncak, Y puncaknya tinggal substitusi ke sini, Y puncaknya 5, A-nya belum tahu, X puncaknya 2. Untuk dapetin I gimana caranya? Iya, substitusi yang melaluinya, berarti dia X-nya 3, Y-nya 2. Y-nya 2, 2 kurangin 5, A dikali X-nya 3, 3 kurangin 2, 1 dikuadratin 1 dikali A 2 kurangin 5 min 3. Jadi parabolanya adalah Y min 5 sama dengan A-nya min 3. Min 3 dikali X min 2 kuadrat. Iya, berarti Y sama dengan, ini nggak usah repot-repot dibongkar kurungnya adik-adik ya, min 5 pindah ke kanan jadi plus 5. Nah ini yang ditanya F1. F1 itu apa? Pada saat X-nya 1. Jadi apa nih? Min 3 kali X-nya ganti 1. Ini apa nih? Min 1 dikuadratin plus 1. Plus 1 kali min 3 berarti min 3 ditambah 5. Ya, jadi jawabannya plus 2. Ya. Oke adik-adik, kita absen dulu. Silakan adik-adik aktifkan webcamnya. Ya, saya mau foto dulu. Ya, oke, silakan adik-adik kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Oke, kalau nggak ada pertanyaan saya bahas satu lagi soal terakhir ya. Nah, ini hubungan antara garis dengan parabola ya. Oh, ini salah nih ya. Bukan garis. Garis ini harusnya parabola ya. Parabola ini memotong sumbu X di 2 titik. Garis ini ya, ini salah soal nih. Parabola ini memotong sumbu X di 2 titik. Nah tadi apa Dede syaratnya kalau motong di 2 titik? Iya, diskriminannya lebih besar daripada 0. Diskriminan itu apa Dede? B kuadrat min 4AC. B itu yang nempel di X. Kalau minus dikuadratin jadi plus ya. Jadi saya ambil ininya aja. Berarti 2M min 1 dikuadratkan dikurangin 4AC. A-nya 1, C-nya 1 ya. Lebih dari 0. Ini bongkar kurungnya 4M kuadrat min ini kali ini kali ini min 4M plus ini kuadrat 1, ini min 4. Susun lagi 4M kuadrat min 4M min 3 lebih dari 0. Tendang ke belakang boleh adik-adik, jadi M kuadrat min 4M min 12. Tapi kasih tanda ya, lebih besar daripada 0. MM 6 kali 2 ya. Iya, berarti ini min, yang ini plus. Cocok? Cek dekat kali dekat 2M. Jauh kali jauh min 6M. Jumlahnya cocok ya, tengah-tengah. Sip. Nah, hati-hati adik-adik. Tadi kan pakai cara yang ditendang ke belakang, berarti ini harus dibagi berapa? Dibagi 4. Nah, gini ya, harus dibagi dengan angka yang ditendang. Berarti pembuat nolnya ada 2. Jangan lupa ada deh ya, kalau ada lebih besar lebih kecil harus ada garis bilangan ya. Ini min setengah, ini 3/2 ya. Jadi susun dari yang paling kecil min setengah dengan plus 3/2. Ujung kanan iya plus min plus. Yang dia minta yang lebih dari yang plus ada deh. Nih positif, ini juga positif, di kiri min setengah. Di kiri min setengah dibacanya kurang dari min setengah. Di kanan 3/2 dibacanya lebih besar dari 3/2 ya. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, terima kasih adik-adik. Ini nanti catatannya saya kirim dulu sebentar ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.